Eh, Ini dengan Kak Asma yang tadi sempat WA saya ya? iya. Baik, saya juga belum kenal belum kenal lebih apa nama kakak kan sama apa permasalahannya juga saya belum tahu. Jadi lebih baik kenalin saya dulu. Nama saya Intan Andriani, konselor di sini. Jadi silakan nama kakak siapa? Nama saya Asma Industri. Jadi panggilnya siapa kak? Apa aja boleh, asal boleh ya, boleh. Nomornya yang di atas Asma aja ya. Iya. Umur kakak berapa? 20 tahun. Masih muda ya? Iya, masih muda. Tinggalnya di mana kak? Di Aceh Tamiang. Jadi kesini naik apa tadi? Pakai bus. Pakai bus. Iya, karena jauh. Kalau boleh saya tahu dari kapan berangkatnya? Udah apa hari 2 hari yang lalu. Jauh ya ke sini ya. Jadi dari mana kakak tahu kalau di sini ada apa dibuka apa praktek gitu konseling sama saya? Ini apa namanya tuh, ada kawan kan orang Lok semua nih, jadi dia bilang, aku curhat gitu kan, dari tempat di mana nih ada tempat yang bagus, ya ya di tempat aku ada, kata dia. Udah aku minta sama dia, jadi dia kasih yang di sini sama kakak. Oh gitu ceritanya. Jadi sebelumnya saya mau nanya, apakah kakak udah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Belum. Ya. Langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bahwa konseling ini adalah proses yang dilakukan oleh oleh konselor dengan konseli yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan si konseli apapun permasalahannya. Jadi di sini juga ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi di sini kakak bercerita apapun bebas, sebanyak apapun bebas, dan itu akan privat. Cuman kita berdua di dalam ruang ini saja. Nanti ketika berdua dari sini itu akan menjadi privasinya saya juga sebagai konselor, tidak akan diceritakan kemana-mana ke siapapun. Nanti kalau misalnya apa kakak kayak pada apa takut gitu pengen kita nggak jangan takut ya itu memang di sini prosedurnya kayak gitu. Orang konselor harus menjaga rahasia ya apapun itu dari konselingnya gitu. Kalau boleh saya tahu kakak mempunyai permasalahan yang apa, seperti apa? Masalah itu tentang daftar pekerjaan. Daftar pekerjaan apa ya kak kalau boleh tahu? Saya ini pengen kerja di BUMN gitu, jadi ada kendalanya ini buat saya emosi, jadi saya tuh nggak tahu lagi ngapain kayak gitu. Berarti itu permasalahannya ya kak. Jadi saya juga dapat merasakan perasaan kakak seperti yang kak tadi mengenai pekerjaan ya. Pekerjaan sampai buat pikiran, emosi ya. Jadi apa sekarang itu bagaimana ininya kak? Kan kakak ini tadi mau pekerjaan nggak apa tadi jadi apa nggak gimana? Ada kendala. Kalau boleh saya tahu kendala apa ya? Gini, jadi ceritanya, saya kan mau daftar BUMN nih, tempat kerja. Ternyata sebelum saya mendaftar, ada nih diangkat sekarang ini kan lagi ada anggota-anggota DPR tuh. Nah, salah satunya saya masuk ke anggota DPR tersebut. Nah, partai DPR Golkar gitu kan. Jadi tetangga saya minta KTP saya nih, tapi saya nggak tahu tujuannya apa dan kendalanya apa. Nah, pas sudah jadi KTP warna kuning untuk Golkar, ternyata itu menghambat pekerjaan yang mau saya daftar tersebut, yaitu saya mau mendaftarkan di BUMN. Nah, pertama saya biasa-biasa saja. Habis itu setelah
daftar BUMN dan tempat lain juga saya tes, ternyata kakak telah tergabung di dalam politik, jadi kakak nggak bisa mendaftar kerja di tempat lain. Nah, jadi kan saya emosi, kesal. Nah, sehingga karena yang minta KTP saya itu dia nggak tahu permasalahannya tuh timbal balik ke saya sendiri kayak gitu kan. Dia cuma minta aja, saya juga iya memang saya juga memang salah juga sih karena nggak nanya itu apa ini, maklum lah kayak gitu. Nah, jadi pas saya udah tahu saya emosi kayak gitu, saya pengen saya jemput orang tersebut karena dia membuat saya tuh kesal kayak gitu, gara-gara jadi saya tidak punya pekerjaan, sehingga daftar sini nggak bisa. Jadi saya kesal, bagaimana cuma akan lapor kakak kalau saya jemput orang itu, atau saya bicara bagus, atau saya berbuat kata kosong, berkata kotor ya bagaimana? Atau saya ini jadi gini, sebelumnya sudah kakak kan udah kejadian seperti itu kan, masalah seperti itu. Jadi lantas sekarang ini tindakan yang seperti apa yang ingin kakak tinjau, yang kakak lakukan untuk mengambil masalah tersebut? Apakah kakak masih mendorong ibu kakak untuk terus oh ini saya harus ini orang ini harus saya nabrak nih, harus saya menjemput nih, saya mau pokoknya harus gimana lah biar saya ini, karena udah buat kayak gitu kan tadi. Tapi balik lagi itu ke kakaknya, gimana tindakan apa yang ingin kakak lakukan untuk menangani permasalahan tadi? sebenarnya saya udah ada sih usaha, ada saran dari abang saya. Nah, dia kan adik kan tahu kayak gitu, jadi adik datang aja terus ini suruh dia mengontrolkan sendiri, karena kan saya yang adik, kalau adik daftar ke anggota BUMN jadi adik nggak bisa terdaftar. Jadi abang saya itu suruh lapor ke pihak si kantor Golkarnya kayak gitu. Sementara ini ataupun di permanen aja atau diblokir tentang itu, karena kan saya itu nggak ada masuk ke dunia sosial kepolitikan, jadi sehingga saya tuh emosi kayak gitu. Kenapa sih gara-gara ini saya tuh terhalang kerjaan saya di tempat lain gitu. Memang udah suruh abang sih pergi aja ke situ, bilang aja memang mau daftar di pekerjaan BUMN. Jadi dengan gara-gara udah masuk ke dunia politik nggak bisa terdaftar lagi kayak gitu. Itu yang pernah saya usahakan selama ini. Ya, seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu itu kejadiannya itu udah berapa lama waktu silam atau baru saja terjadi? Udah ada setengah tahun sih kak, tapi saya baru tahunya sekarang. Oh, udah setengah tahun. Jadi infonya kakak baru tahu sekarang. Iya, jadi saya tuh belum udah ada 5 hari ini saya tahu ini permasalahan kayak gitu. Jadi saya udah pusing, nggak tahu lagi kemana harus saya minta solusi, cerita gimana nggak tahu kan. Apakah kakak ada niat atau planning depannya pengen cari kerja lain itu nggak mau terus mau ini permasalahan tadi biar tetap bisa diterima kerjaan itu sampai ini? Sebenarnya sih kak, masalahnya tuh nggak harus BUMN aja. Kita tes PNS aja nggak bisa masalahnya. Jadi saya kesel, memang saya gerem banget kayak gitu. Karena memang jangan kan tingkat kerja di BUMN, tingkat jadi guru di sekolah aja nggak bisa. Pokoknya pekerjaan yang bersangkutan dengan jurusan nggak bisa kayak gitu. Karena ada katanya kita tuh yang udah daftar dari bawah itu udah masuk ke ini dunia politik, ke politikan gitu, nggak ada lagi sangkut pautnya dengan dunia pendidikan. Jadi kan saya kan dari ini udah tamat kuliah, udah apa gitu kan, saya kan pengen tes PNS dan kerja di BUMN gitu. Jadi sehingga gara-gara kendala ini saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan sehingga orang tua saya juga kecewa gitu kan, dan solusinya juga nggak jumpa, kesal juga iya gitu. Berarti ini yang dapat menghambat proses kedepannya ya, lumayan lama ya kak. Karena nih seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalnya itu dapat menghambat mau daftar PNS nggak bisa, daftar yang menyangkut pemerintahan kan nggak bisa kan, itu ya. Jadi
Tapi kalau saya udah ke situ, saya tanyakan masalah permanen pengelolaan itu dari bidang politik itu selama 3 bulan. Jadi saya tuh kok makin emosi, kok lama kali tambah 3 bulan baru di blok permanennya yang sementara gitu kan. Pengennya kalau kita udah ke situ, kita tuh di ini langsung blok permanen aja, nggak usah harus nunggu 3 bulan lah, harus minta surat dari inilah itulah. Jadi saya membuat saya itu repot sendiri kayak gitu. Gara-gara saya ingin bekerja di kota lain, sehingga gara-gara itu kendala saya banyak, minta surat dari sini, minta surat dari situ kayak gitu. Jadi baik, tadi kesimpulan dari permasalahannya itu itulah memang kakaknya ini harus ke tempat rekruter ini ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena memang permasalahan ini harus diselesaikan ya seperti ya kak ya, kalau kan tempat Iya, saya buat proses saya mendaftar kerja di tempat lain. Jadi baik, saya juga udah mengerti dan tahu apa permasalahan kakak. Lantas sekarang bagaimana perasaan kakak waktu udah datang ke sini, udah jadi klien saya hari ini, jauh-jauh udah datang dari Indonesia kan? Dari Citami, oh ya lupa, dari Citami ya, jauh-jauh dari sana sampai ke sini. Jadi kayak mana perasaan kakak ini sekarang? Udah lumayan sih, udah cerita sedikit kakak. Jadi mungkin cuman itu kendalanya di pengennya orang yang minta KTP saya itu saya karena suka saya dengan cara dia kayak gitu menghambat rezeki kita yang akan datang kayak gitu. Nah dia di situ cuma ngoper diri sendiri aja, karena kalau kita dia orang tua kita, karena dia ada di anggota politik kan, dan umurnya udah tua, kita di bawah kan. Jadi kita tuh entah kita harus jemput dia dengan cara kasar atau dengan cara baik. Jadi itu emosi saya tuh masih sangat tinggi kali kayak gitu emosinya. Gimana tuh kalau menurut kakak? Jadi apakah saya harus jemput dia, apakah komunikasi dengan baik sama dia? Jadi begini kak, kalau menurut saya itu sebaiknya itu kakak jangan langsung ngelamar, datang jemput mau, takutnya nanti kan kebawa emosi, jadinya itulah ego kakak yang main kan. Lebih baik itu kakak datang langsung datang aja, ngomong baik-baik. Jadi bagaimana nih kamu udah gini kan, saya ini kan udah sampai permasalahannya kayak gini, bisa datang dari mana-mana kayak gini kayak mana harus bergabung gitu kan. Jadi lebih baiknya kakak harus ngomong seperti itu sama dia, jadi kita lihat nanti jawabannya apa gitu. Saya rasa itu kalau misalnya kakak langsung datang ke dia, ngomong baik-baik, secara baik-baik, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik, saya rasa itu permasalahannya akan selesai gitu ya. Mungkin dia juga mau dia juga mau membantu kakak, ayo kamu proses itu kan biar bisa ini jangan sampai seperti itu. Saya rasa gitu sih kak. Jadi kakak harus jangan marah, harus sabar, harus ngomong baik sama dia. Insyaallah itu permasalahannya selesai dengan baik-baik dan cepat. Gitu. Baik kak, ini juga waktunya udah mepet. Saya juga ada setelahnya ada kerjaan juga lagi. Mungkin sampai sini proses konseling kita hari ini ya. Kalau misalnya nanti kakak juga, karena ini pun kakak harus menjalani proses konseling juga selama beberapa hari ke depan. Berarti harus besok bisa lagi ya kak? Besok insya Allah bisa. Nanti saya kabarin lagi di video ya. Dan ini kakak pulangnya gimana? Sendiri atau dijemput sama kamu? Sama kawan sih, kan kawan kita harus kamu ya. Jadi ke tempat dia. Kasih agak atas udah menampung cerita saya, walaupun saya memang kesel
Jadi udah kak, jadi pun ya, saya juga senang loh sebenarnya udah bantu kakak sampai udah lumayan lega ya, dan lega udah merasa tidak terlalu terbebani lagi nampaknya. Dari saya lihat dari wajah kakak ini nampaknya udah mulai walaupun tidak berceria sepenuhnya udah lumayan bisa tersenyum gitu ya kak. Kasih ya. Iya.